Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak ustazah soleh dan soleha kelas 3 Ali bin Abi Thalib. Kaifahalukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Insya Allah masih semangat ya belajarnya di rumah. Dan berjumpa kembali bersama Ustazah Maya melalui video pembelajaran PAI pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 13 Januari 2021. Baiklah, sebelum memulai materi pembelajaran, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah dan dilanjutkan dengan doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi srohli soderi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan disimak baik-baik ya apa yang Ustazah jelaskan. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang ada di bab ke-8. Minggu kemarin masih ingat gak materi apa yang telah kita pelajari? Iya, tentang ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih hati, tulus hati. Jadi, kalau kita melakukan suatu pekerjaan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengerjakan sesuatunya karena kita ingin dipuji oleh orang lain, karena kita ingin mendapatkan imbalan dari orang lain, itu berarti bukan ikhlas, tapi apa? Riya. Nah, jadi ada kebalikannya, ikhlas sama riya. Riya itu sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Ya, jadi perilaku riya itu kita mengerjakan sesuatu semata-mata supaya mendapatkan imbalan dari orang lain, supaya kita dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi biasakanlah untuk senantiasa berperilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Itu materi yang minggu kemarin. Contohnya masih ingat nggak contoh ikhlas? Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam mengerjakan tugas, dan satu lagi apa? Ikhlas memberikan pertolongan kepada orang lain. Hari ini kita masuk materi memohon pertolongan. Ya, jadi kita ini sebagai manusia diciptakan Allah, apa tujuannya? Tujuannya itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita beribadah dengan ikhlas, kita memohon pertolongan kepada Allah dengan ikhlas, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Bagaimana cara kita memohon pertolongan? Iya, dengan cara berdoa setiap saat. Setiap kita ingin melakukan sesuatu, kita harus berdoa. Berdoa itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang memohon pertolongan. Ada yang tahu? Nih, yang gampang kita ingat, surat Al-Fatihah ayat kelima. Gimana bunyi surat Al-Fatihah ayat kelima? Ayo diingat-ingat, kita lafazkan bareng-bareng yuk. Wahid, isnin, salasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Al-Fatihah ayat kelima. Jadi berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang memohon pertolongan. Apa arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya, artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyembah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon pertolongan. Paham tuh? Ya, jadi bagaimana cara kita memohon pertolongan tadi? Dengan cara berdoa. Misalnya sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Sesudah belajar juga kita harus membaca doa. Apa tujuannya membaca doa sebelum dan sesudah belajar? Tujuannya supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami ilmu pengetahuan. Tujuannya apa lagi? Supaya kita diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal kosakata bahasa Arab, bahasa Inggris, dan menghafal yang lainnya. Jadi itu ya. Kemudian apalagi sebelum kita makan, sesudah kita makan, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak hanya sebelum belajar, sebelum kita makan, sebelum kita tidur, dan setiap kita ingin melakukan sesuatu, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tuh?
Jadi kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi ingat tak ya, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segalanya, Allah itu maha berkehendak. Jadi Allah lah yang akan mengabulkan doa-doa kita kalau kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, cara kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara berdoa, dengan cara beribadah yang rajin. Bisa ya anak-anak Ustazah kelas 3 Ali bin Abi Thalib. Jadi itu materi tentang ikhlas dan memohon pertolongan. Minggu kemarin kita belajar tentang perilaku ikhlas, kemudian yang hari ini kita belajar tentang memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya gimana tadi? Kita lafazkan lagi yuk bareng-bareng. Al-Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan ya. Dan hari ini silakan anak-anak ustazah kerjakan tugas ini ya. Halaman 109 kalau di buku cetak kalian. Ya, kalau sudah selesai mengerjakan tugas dari ustazah silakan difoto dan kirim ke WA Ustazah Maya. Ustazah tunggu ya. Ustazah akhiri dulu video pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.